Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Pajajaran. Kita berjumpa lagi bersama saya, Siti Ulfah Rifaatul Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi interprofesional. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip komunikasi interprofesional dalam merencanakan dan memberikan asuhan yang berpusat pada pasien. Dalam kompetisi inti yang ketiga untuk praktek kolaborasi interprofesional menurut WHO tahun 2010 menyatakan bahwa berkomunikasi dengan pasien, keluarga, komunitas, dan profesional di bidang kesehatan dan bidang lain secara responsif dan bertanggung jawab yang mendukung pendekatan tim untuk melakukan promosi dan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip berkomunikasi juga memberikan bagian dari profesional yang berkaitan erat dengan kompetensi inti ke-1, yaitu nilai dan tata laku profesional, menurut Interprofessional Collaboration tahun 2010. Oleh karena itu, komunikasi dalam pelayanan kesehatan yang tidak efektif dapat berdampak pada berbagai hal seperti penanganan pasien yang tertunda, kesalahan saat merumuskan diagnosis, kesalahan pemberian medikasi, menimbulkan cedera pada pasien, dan bahkan menyebabkan kematian. Sekarang kita akan masuk pada konsep komunikasi interprofesional, di mana terjadi ketika para profesional kesehatan melakukan komunikasi satu sama lain dengan pasien dan keluarga, serta dengan komunitas yang lebih luas dengan cara yang transparan. Selain itu, berkolaboratif dan bertanggung jawab. Dengan konsep tersebut, komunikasi ini merupakan proses di mana adanya peran tim untuk mencapai tujuan bersama menurut CARPS tahun 2016. Berikutnya, terdapat berbagai jenis komunikasi dalam interprofesional, yaitu berupa sinkronus, di mana komunikasi secara real-time atau secara langsung seperti meeting, ronde operan, dan secara spontan. Kedua, berupa asinkronus, yaitu catatan dalam papan tulis, catatan pengobatan, atau catatan perkembangan pasien, dan yang terakhir ialah jenis verbal, tertulis, dan nonverbal. Menurut Thomas dan Kilman tahun 74, dalam berkolaborasi diperlukan kemampuan dalam bekerja sama dan asertif. Pribadi yang asertif ialah pribadi yang mampu menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Berikut ini beberapa karakteristik dari pribadi yang asertif ialah berupa menghormati diri sendiri dan orang lain, mengekspresikan diri dan mempertahankan diri tanpa melanggar hak-hak orang lain, menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri, memiliki kontak mata yang rileks, dan bertanggung jawab atas perilakunya, serta mempertimbangkan berbagai pilihan yang akan diambil, dan mampu bersikap terbuka untuk negosiasi dan kompromi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai strategi komunikasi interprofesional yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, menyampaikan informasi penting. Kedua, transfer informasi pada transisi perawatan. Dan yang ketiga, mengelola situasi sulit dan konflik interprofesional. Kita akan masuk yang pertama, mengenai menyampaikan informasi penting. Terdapat 3 strategi komunikasi, yaitu S-bar dan T-bar. Metode S-bar bertujuan untuk meningkatkan komunikasi tim secara umum, mengembangkan kemampuan antara perawat atau interprofesional pada operan pasien, dan meningkatkan keterampilan komunikasi saat situasi tertentu. Adapun instrumen yang digunakan dalam S-bar meliputi informasi pasien tentang situasi, background, assessment, dan recommendation. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, S, yaitu situasi, di mana fokus menyampaikan masalah yang terjadi pada pasien diawali dengan memperkenalkan diri, menyampaikan identifikasi pasien dan masalah yang terjadi pada pasien. Komponen situasi ini secara spesifik, perawat harus menyebutkan data pasien seperti usia pasien, jenis kelamin, diagnosis penyakit, status mental, dan kondisi pasien. Selanjutnya, untuk B, yaitu background, berfokus pada menyampaikan latar belakang yang menyebabkan munculnya keluhan pasien. Selain itu juga dapat disampaikan tentang hasil pemeriksaan penunjang diagnosis pasien dan data klinik yang mendukung masalah pasien untuk mendapatkan tindakan yang tepat. Berikutnya, untuk A, assessment, menyampaikan hasil pengamatan dan evaluasi kondisi pasien. Dan yang terakhir, R, atau recommendation, menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan untuk ditindaklanjuti
Selanjutnya, untuk strategi komunikasi, istilah TEBAK berupa kepatuhan petugas dalam melaksanakan komunikasi efektif dengan menerapkan prosedur tulis, baca, dan konfirmasi kembali yang tercatat dalam rekam medik. TEBAK merupakan teknik komunikasi lisan melalui telepon dengan menulis, membaca berulang kali, kemudian melakukan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Berikutnya, komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi gawat darurat dan membuat keputusan yang urgent biasanya istilah disebut dengan call out. Sedangkan untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kembali komunikasi sebelumnya dapat disebut dengan istilah check back. Untuk selanjutnya, transfer informasi dalam melakukan transisi perawatan dapat dilakukan dengan metode SBAR dan TEBAK pada saat operan, pindah ruangan, pemindahan tanggung jawab antar staf, dan selain itu ada perangkat mnemonik atau pengikat lainnya agar informasi yang didapat lebih terstruktur. Mnemonik PQRST digunakan saat mengkaji keluhan utama pasien, dengan komponen P berupa provocation atau palliation untuk mengkaji apakah ada faktor atau situasi tertentu yang memprovokasi atau memicu gejala tersebut. Untuk palliation, mengkaji apakah ada faktor atau tindakan tertentu yang meredakan atau mengurangi gejala tersebut. Untuk key atau quality, bagaimana pasien mendeskripsikan atau menggambarkan kualitas atau karakteristik gejala tersebut. Misalnya, apakah rasa sakit itu tajam, atau tumpul, atau berdenyut, atau yang lainnya. Kemudian untuk R, region atau radiation adalah di mana lokasi gejala atau rasa sakit itu terdapat, dan apakah gejala tersebut menjalar atau merambat ke area lain. Selanjutnya untuk S atau severity dan scale menunjukkan tingkat keparahan dan skala dalam mengkaji seberapa parah mengganggu gejala tersebut. Dan apakah ada skala tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keparahan seperti skala nyeri yang dapat kita ukur dari skala 1 hingga 10. Dan yang terakhir adalah T berupa timing dan treatment history mengenai waktu dan riwayat pengobatan, mengkaji apa gejala tersebut pertama kali muncul dan apakah ada pola waktu tertentu yang dapat diidentifikasi. Dan apakah pasien sudah mencoba perawatan atau pengobatan sebelumnya dalam melakukan pengobatan tersebut apakah efektif atau tidak. Terakhir, kita akan masuk pada komunikasi dalam mengelola situasi sulit dan konflik interprofesional, di mana terdapat beberapa strategi seperti memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang sudah dilakukan. Kemudian berfokus pada perilaku, bukan pada atribut personal, dan kemudian komunikasi asertif, di mana bentuk komunikasi yang jelas, tegas, dan jujur, namun tetap mempertahankan rasa hormat terhadap orang lain. Dan terakhir, berkaitan dengan tugas dan perilaku spesifik. Dalam komunikasi asertif, terdapat istilah Two Challenge Rule atau TCR, di mana prinsip ini mengizinkan anggota tim untuk secara terbuka dan tegas mengeluarkan 2 tantangan atau peringatan jika mereka merasa ada risiko atau kesalahan yang terjadi dapat mengancam keselamatan pasien. Bentuk komunikasi asertif lainnya berupa CUS, merujuk pada strategi komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan keprihatinan atau masalah dengan cara yang jelas dan efektif. Istilah CUS terdiri dari concern atau keprihatinan, menjelaskan keprihatinan secara langsung dan jelas. Untuk komponen U, uncomfortable atau ketidaknyamanan, adalah bagaimana menyampaikan perasaan tidak nyaman yang mungkin Anda rasakan terkait situasi atau tindakan tertentu. Dan terakhir, S, safety atau keselamatan, menekankan pada pentingnya keselamatan pasien atau tim. Dan yang terakhir, S, safety atau keselamatan, menekankan pentingnya keselamatan pasien atau tim. Adapun contohnya adalah, saya merasa sangat khawatir tentang tindakan ini, saya merasa tidak nyaman dengan resiko yang terlibat. Keselamatan pasien kita mungkin dapat terpengaruh jika kita tidak mengubah pendekatan ini. Berikutnya mengenai DESK, terdiri dari describe, yaitu jelaskan situasi atau perilaku secara objektif dan spesifik, hindari penilaian atau interpretasi, kemudian E, express, ekspresikan perasaan Anda tentang situasi tersebut,
Kemudian suggest atau saran, berikan saran atau rekomendasi untuk perubahan atau perbaikan. Dan yang terakhir, consequence atau konsekuensi adalah jelaskan konsekuensi atau dampak dari situasi tersebut jika tidak ada perubahan. Adapun contoh penggunaan des adalah ketika saya melihat bahwa kita sudah beberapa kali melewatkan tenggat waktu. Saya merasa frustasi karena hal ini berdampak pada efisiensi kerja kita. Saya sarankan kita membuat jadwal yang lebih realistis untuk menghindari konsekuensi buruk di masa depan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Demikian video dan penjelasan prinsip komunikasi interprofesional yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dalam pembahasan materi yang lain. Terima kasih.